Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadli Aditya bersama teman-teman saya yaitu Malvin Budi Suwandi, Silmi Dalila Fatin, dan Neneng Dewi Ningrat dalam kelompok 6. Pada hari ini akan membahas tema derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut underlying asset. Dengan kata lain, instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya atau underlying aset, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Dalam PSAK 71, mendefinisikan derivatif adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan atau underlying antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabelnya tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak derivatif membantu memperlancar fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai jenis risiko. Perusahaan yang ingin memastikan terhadap jenis risiko bisnis tertentu sering menggunakan derivatif kontrak untuk mencapai tujuan ini. Fungsi instrumen derivatif antara lain sebagai model investasi umumnya adalah investasi jangka pendek, sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan risiko, sebagai informasi harga yaitu mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu di kemudian hari, sebagai fungsi spekulatif, dan membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yaitu produsen akan mendapat gambaran permintaan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang terhadap produk yang dihasilkannya, serta untuk mencegah gejolak harga pasar yang ekstrim terhadap underlying aset, yaitu dengan perdagangan berjangka, maka pasar akan bereaksi yang positif terhadap permintaan dan penawaran. Pengakuan dan pengukuran instrumen derivatif. Derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva atau kewajiban. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur derivatif yang diakui sebagai aktiva atau kewajiban pada nilai wajarnya. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus langsung diakui dalam pendapatan atau laba rugi. Instrumen keuangan derivatif memiliki 3 karakteristik dasar sebagai berikut. Yang pertama, instrumen memiliki satu dasar atau lebih dan ketentuan pembayaran yang diidentifikasi. Yang mendasarinya adalah tingkat bunga tertentu, harga sekuritas, harga komoditas, indeks harga atau kurs, atau variabel terkait pasar lainnya. Jumlah unit yang ditentukan dalam kontrak turunannya dan menentukan pembayarannya. Misalnya, nilai opsi panggilan meningkat saat nilai saham suatu perusahaan meningkat. Dalam hal ini yang mendasarinya adalah harga saham. Untuk sampai pada ketentuan pembayaran, gandakan perubahan harga saham dengan jumlah saham atau jumlah nosional. Yang kedua, instrumen membutuhkan sedikit atau bahkan tidak ada investasi pada awal kontrak.
Misalnya perusahaan membayar premi kecil untuk membeli opsi panggilan yang mana jumlah tersebut jauh lebih kecil daripada jika membeli saham sebagai investasi langsung. Karakteristik instrumen keuangan derivatif yang terakhir adalah instrumen ini mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian neto. Contohnya, perusahaan dapat meraup untung dari opsi beli tanpa mengambil kepemilikan saham. Fitur penyelesaian bersih ini mengurangi transaksi biaya yang terkait dengan derivatif. Adapun perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan instrumen keuangan derivatif antara lain berdasarkan ketentuan, instrumen keuangan tradisional pembayaran harga saham dikalikan jumlah saham, sedangkan instrumen keuangan derivatif perubahan harga saham atau underlying dikali jumlah saham. Dari investasi awal, dalam instrumen keuangan tradisional, investor membayar biaya penuh, sedangkan instrumen keuangan derivatif, investor membayar jauh lebih sedikit daripada biaya penuh. Yang terakhir dari sisi penyelesaian, instrumen keuangan tradisional mengirimkan stok untuk menerima uang tunai, sedangkan instrumen keuangan derivatif menerima uang tunai yang setara berdasarkan perubahan harga saham dikalikan jumlah saham. Salah satu jenis instrumen derivatif adalah kontrak forward. Kontrak forward adalah suatu kontrak yang salah satu pihak dapat membeli sesuatu pada saat ini dengan harga yang disepakati namun dibayarkan di masa mendatang sesuai yang disepakati di perjanjian. Instrumen forward disebut instrumen keuangan derivatif yang paling tua. Tetapi kontrak forward ini memiliki beberapa kelemahan yang disebabkan karena kontrak forward merupakan hasil negosiasi langsung antara pihak pembeli dengan penjual forward. Negosiasi tersebut mengakibatkan variasi yang cukup tinggi yang selanjutnya membuat kontrak forward tidak terstandarisasi. Produk yang tidak terstandarisasi cenderung lebih sulit diperdagangkan karena kurang likuid. Karena kurang likuid tersebut, maka produk tersebut cenderung mempunyai biaya transaksi yang tinggi. Dalam kontrak forward, nilai wajar dapat diestimasi dengan rumus berikut ini. Jumlah nominal dikali kurs forward saat ini dikurangin kurs forward di dalam kontrak dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkat periode. Untuk lebih jelas, mari kita bahas dalam contoh kasus berikut ini. Pada tanggal 1 Agustus 2019, PT Wahid Husin mengikat kontrak serah terima dengan PT Sukamiskin untuk pembelian 1 juta USD yang akan diserah terimakan pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan tarif suku bunga diskonto sebesar 5%. Tabel di samping ini adalah nilai kurs untuk masing-masing periode yang akan kita gunakan dalam perhitungan nilai wajarnya. Maka, untuk perhitungan nilai wajar kontrak forward pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah 1 juta USD dikali 13.200 dikurang 13.200 dibagi 1 ditambah 5% per 12 dipangkat 3. Yang menghasilkan nilai wajarnya sama dengan 0. Karena nilai wajar tersebut 0, jadi PT Wahid Husin tidak ada mencatat jurnal pada tanggal tersebut. Sedangkan untuk periode 31 Agustus 2019, untuk kita bisa menghitung nilai wajar kontrak forward, yaitu dengan kursnya pada saat itu sebesar 13.310. Kita gunakan dengan rumus estimasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nilai wajar kontrak forward adalah sebesar Rp109.089.031. Maka PT Wahid Husin mencatat nilai kontrak forward sebagai berikut, yaitu mendebet kontrak forward sebesar Rp109.089.031 dan mengkreditkan keuntungan kerugian tidak terrealisasi sebesar Rp109.089.031. Sebelum melanjutkan ke periode selanjutnya, PT Wahid Husin mencatat jurnal penutup yaitu mendebet keuntungan kerugian tidak terrealisasi yaitu sebesar Rp109.089.031
dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi Rp111.089.031. Dengan ayat jurnal penutup di atas, neraca saldo setelah penutupan akan mencakup jumlah debit aset keuangan kontrak forward sebesar Rp109.089.031 dan akun keuntungan kerugian tidak terrealisasi akan bersaldo nol. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai wajar kontrak forward pada tanggal 30 September 2019. Rumusnya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman hanya diganti untuk kurs kontrak forward pada tanggal 30 September, sebelumnya 13.200, sekarang 13.255, menghasilkan nilai wajar sebesar Rp55.771.784. Maka PT Wahid Husin mencatat nilai wajar kontrak forward sebagai berikut. PT Wahid Husin akan mendebitkan keuntungan kerugian tidak terrealisasi sebesar Rp54.317.247 dan mengkreditkan kontrak forward Rp54.317.247. Kenapa dicatat seperti ini? Karena keuntungan yang timbul pada 30 September 2019 adalah Rp54.771.784, sedangkan pada periode sebelumnya kita telah mencatat keuntungan sebesar Rp109.089.031. Maka PT Wahid Husin harus mendebit akun keuntungan kerugian tidak terrealisasi sebesar Rp109.089.031 dikurang Rp54.771.784 sebesar Rp54.317.247. Sehingga dalam akun kontrak forward dalam neraca sebesar Rp54.771.784. Sama seperti periode sebelumnya, sebelum bergerak ke periode berikutnya, PT Wahid Husin mencatat jurnal penutup, yaitu mendebit ikhtisar laba rugi sebesar Rp54.317.247 dan mengkreditkan keuntungan kerugian tidak terrealisasi sebesar Rp54.317.247. Berikutnya, kita akan menghitung nilai wajar kontrak forward pada periode 31 Oktober 2019 atau pada masa akhir kontrak forward tersebut. Dengan menggunakan rumus yang masih sama, tetapi dengan kurs pada tanggal 31 Oktober yaitu Rp13.365 akan menghasilkan nilai wajar sebesar Rp165 juta. Maka PT Wahid Husin akan mencatat nilai kontrak forward sebagai berikut, yaitu mendebitkan kontrak forward Rp110.228.216 dan mengkreditkan keuntungan kerugian tidak terrealisasi Rp110.228.216. Yang disebabkan karena keuntungan yang timbul pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp165 juta, sedangkan sampai dengan periode sebelumnya, PT Wahid Husin mengakui keuntungan hanya sebesar Rp54.771.784. Maka PT Wahid Husin harus menambah pengakuan keuntungan sebesar Rp110.228.216, sehingga pada kontrak forward periode 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp165 juta. Karena 31 Oktober 2019 adalah masa akhir periode kontrak forward tersebut, maka PT Wahid Husin berhak mencatat penerimaan kas sebesar Rp165 juta dan mengkreditkan kontrak forward-nya sebesar Rp165 juta juga. Dan akan melakukan jurnal penutup, yaitu mendebitkan keuntungan kerugian tidak terrealisasi sebesar Rp110.228.216 dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi sebesar Rp110.228.216. Ya, sekian dari saya. Berikutnya untuk
pembahasan mengenai kontrak future akan dibahas oleh teman saya, Teh Silmi. Untuk itu, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan atau kata-kata yang tidak tidak berkenan. Eh, mohon mohon dimaafkan. Eh, begitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Dalila Fatin akan melanjutkan presentasi kelompok 6 tentang derivatif. Sebelumnya, kontrak forward telah dijelaskan oleh Bang Fadli. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kontrak terkait dengan derivatif yang selanjutnya, yaitu kontrak future. Kontrak future adalah sebuah perjanjian atau komitmen dua pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa datang, dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Pada dasarnya, kontrak future mempunyai transaksi dan pencatatan yang sama dengan kontrak forward. Hanya saja, kontrak future didesain untuk mengurangi kelemahan kontrak forward. Kontrak forward merupakan transaksi atau hasil negosiasi langsung antara pihak pembeli dengan penjual forward dan memiliki resiko default atau gagal bayar yang tinggi. Sedangkan perdagangan kontrak future dilakukan di bursa. Jika penjual atau pembeli future ternyata default atau gagal bayar, maka counterparty tidak akan mengalami kerugian karena gagalnya merealisasikan keuntungan. Hal tersebut disebabkan karena bursa yang akan menanggung transaksi tersebut. Sepanjang bursa tersebut tidak mengalami masalah, maka segala transaksi dijamin oleh bursa, sehingga resiko default akan lebih kecil. Selanjutnya, kontrak forward yang terjadi di bursa dilaksanakan tanpa ada standarisasi terhadap perdagangan. Untuk meningkatkan likuiditas, kontrak future melakukan standarisasi kontrak. Standarisasi kontrak tersebut meliputi yang pertama, bursa menentukan besarannya kontrak. Misalnya, bursa menetapkan kontrak untuk future dolar Australia sebesar 100.000 dolar per kontrak. Jika kita hanya mempunyai eksposur sebesar 150.000 dolar, maka kita tidak bisa membeli 1,5 kontrak. Kita hanya bisa membeli 1 atau 2 kontrak. Yang kedua, ditentukannya waktu jatuh tempo. Contohnya, bursa menentukan jatuh tempo kontrak hanya di bulan Maret, Juni, September, Desember. Dan kita mempunyai eksposur yang jatuh tempo di bulan Maret. Maka kita tidak bisa meminta kontrak jatuh tempo bulan tersebut. Kita harus memilih apakah beli kontrak yang jatuh tempo di bulan Maret atau Desember. Yang ketiga, kualitas komoditas telah ditentukan. Misalnya, bursa menentukan hanya biji kopi Arabica saja yang bisa difuturekan pada komoditi kopi. Dan biji kopi yang selain biji kopi Arabica itu tidak bisa difuturekan. Contoh kasus untuk kontrak future, seorang investor membeli satu kontrak future euro pada pagi hari dengan harga 200 yen per euro. Besar kontrak adalah 1.000 euro dan jatuh tempo kontrak tersebut adalah 2 hari mendatang. Kurs pada hari terjadinya kontrak, yaitu hari penutupan, yaitu sebesar 250 yen per euro. Hari pertama 160 yen per euro dan kurs pada hari kedua 100 yen per euro. Misalnya, deposit untuk kontrak tersebut sebesar 100.000 yen dan saldo minimal sebesar 100.000 yen. Besarnya deposit dan saldo minimal tersebut ditentukan oleh bursa. Diberikan pada investor saat investor membeli kontrak tersebut. Jadi ini perhitungannya pada hari pertama, hari 0 yang awal, kurs future-nya 200 yen per euro. Saldonya sesuai dengan deposit awal, yaitu 100.000 yen. Pada hari ke-0 yang akhir, kurs future-nya 250 yen per euro. Perhitungannya 250 dikurangi 200, yaitu selisih kurs pada hari 0 yang awal dengan yang akhir dikalikan dengan besarnya kontrak, yaitu 1.000 euro. Hasilnya 50.000 yen.
Sehingga saldo pada hari 0 yang akhir itu sebesar 150.000 yen. Itu hasil tambah dari saldo hari ke-0 yang awal ditambah dengan hasil perhitungan hari 0 yang akhir. Selanjutnya, hari pertama kurs future-nya 160 yen per euro, perhitungannya 160 dikurangi 200, yaitu selisih kurs hari pertama dengan hari ke-0 dikalikan dengan besarnya kontrak, yaitu 1.000 euro, menghasilkan 90.000 yen dengan saldo yang negatif. Maka dari itu, saldo untuk hari pertama sebesar 60.000 yen, itu diperoleh dari 150.000 yen dari saldo hari 0 yang akhir, dikurangi dengan hari yang pertama, 90.000 yen. Nah, dihasilkan 60.000 yen. Karena hasilnya di bawah 100.000 yen, maka terjadi margin call. Margin call adalah kondisi di mana saldo minimal dari kontrak tidak terpenuhi, sehingga investor akan dipanggil oleh bursa dan diharuskan menutupi kekurangannya tersebut. Karena saldo di hari pertama ini kan di bawah 100.000 yen, di bawah saldo minimal yang ditentukan oleh bursa, maka investor harus menutupi kekurangan tersebut. Kekurangan yang ditutupi oleh investor itu sebesar 40.000 yen dapat dari 100.000 dikurangi 60.000. Nah, hari kedua kurs future-nya 100 yen per euro. Perhitungannya 100 dikurangi 160 itu selisih kurs future untuk hari kedua dengan hari pertama dikalikan dengan besarnya kontrak yaitu 1.000 euro dihasilkan 60.000 yen dengan saldo negatif. Maka dari itu, saldo untuk hari kedua sebesar 40.000 yen itu dihasilkan dari saldo hari pertama 100.000 yen dikurangi dengan hasil perhitungan hari kedua 60.000 yen dihasilkan saldo untuk hari kedua itu 40.000 yen. Nah, untuk hari kedua ini kontrak ditutup, investor menyerahkan 100.000 yen dan menerima 1.000 euro. Dan mendapat keuntungan sebesar 100.000 yen. 100.000 ini diperoleh dari total hasil perhitungan dari hari ke-0, hari ke-1, dan hari kedua. Contoh kasus yang kedua untuk kontrak future. Kontrak future aluminium memberi Allied Kenko hak dan kewajiban untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.550 per ton. Harga kontrak ini berlaku sampai kontrak tersebut berakhir pada bulan Januari 2019. Yang menjadi underlying derivatif adalah harga aluminium. Jika harga aluminium naik di atas $1.550, maka nilai kontrak future untuk Allied akan naik karena Allied dapat membeli aluminium pada harga yang lebih rendah, yaitu sebesar 1.550 per ton. Dengan mengasumsikan bahwa future kontrak dilakukan pada tanggal 1 Desember 2018 dan harga yang harus dibayar saat ini untuk persediaan yang akan diserahkan pada bulan Januari atau harga spot adalah sama dengan kontrak, maka kontrak future tersebut tidak memiliki nilai. Karena itu tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk tanggal 1 Desember 2018. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018, harga untuk penyerahan aluminium pada bulan Januari telah meningkat menjadi $1.575 per metrik ton. Jurnal kenaikan kontrak future tersebut pada tanggal 31 Desember 2018 adalah kontrak future pada keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi sebesar $25.000. $25.000 ini dihasilkan dari harga aluminium pasar dikurangi harga aluminium kontrak dikali dengan jumlah aluminium kontrak, yaitu $1.575 dikurangi $1.550 dikali dengan 1.000 ton. Selanjutnya, pada bulan Januari 2019, Allied membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.575 dan membuat ayat jurnal berikut, yaitu persediaan aluminium pada kas sebesar 1.575.000. Angka tersebut diperoleh dari harga aluminium pasar, yaitu 1.575 dikali dengan jumlah aluminium yang dibeli, yaitu 1.000 ton.
Pada saat yang sama, Alid melakukan penyelesaian akhir atas kontrak future dan membuat ayat jurnal kas pada kontrak future sebesar $25.000. $25.000 ini diperoleh dari selisih harga aluminium, yaitu 1.575 dengan 1.550 dikalikan dengan jumlah aluminium yang dibeli, yaitu 1.000 ton. Melalui penggunaan derivatif kontrak future, Alid akan mampu membuat biaya persediaannya menjadi tetap. Penyelesaian kontrak future senilai $25.000 akan mengoffset jumlah yang dibayarkan untuk membeli persediaan pada harga pasar yang berlaku, yaitu sebesar $1.575.000. Sehingga arus kas keluar bersih adalah 1.550 per metrik ton, sebagaimana yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, Alid punya persediaan aluminium sesuai dengan harga pasar, yaitu $1.575 per ton, tapi mengeluarkan kas sesuai dengan harga kontrak, yaitu $1.550 per ton. Selanjutnya ada kontrak opsi. Opsi adalah suatu kontrak yang salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak lainnya. Dalam kontrak opsi ini terdapat premi opsi. Premi opsi merupakan harga yang diminta pihak penerbit opsi kepada investor. Premi opsi dihitung dari nilai intrinsik ditambah dengan nilai waktu. Nilai intrinsik adalah selisih antara harga pasar dengan harga eksekusi pada tanggal tertentu, sedangkan nilai waktu adalah selisih antara premium dengan nilai intrinsik. Semakin dekat opsi dengan tanggal penyelesaiannya, maka nilai waktu juga semakin kecil. Contoh kasus untuk kontrak opsi, pada tanggal 5 Juli 2019, PT Jonathan membeli kontrak opsi jual saham biasa PT Eliza dan dari PT Petra Securities sebagai perusahaan pialang saham. Kontrak opsi tersebut memberikan hak kepada PT Jonathan sebagai investor untuk menjual 2.000 saham biasa PT Eliza kepada PT Petra Securities sebagai penerbit opsi dengan harga Rp70.000 per saham sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. Sebaliknya, PT Petra Securities berkewajiban membeli saham PT Eliza dengan jumlah dan harga tersebut ketika PT Jonathan mengeksekusi opsi jual saham yang dipegangnya. Harga saham biasa PT Eliza mendasari kontrak opsi jual antara PT Jonathan dengan PT Petra Securities. Jika PT Jonathan selaku investor bermaksud untuk berspekulasi atau bertaruh dengan kontrak opsi jual itu, harga saham biasa PT Eliza menjadi objek taruhan. Jika di Bursa Efek harga pasar saham biasa PT Eliza turun lebih rendah dari Rp70.000 yang terdapat di kontrak opsi, maka PT Jonathan akan membeli 2.000 lembar dari Bursa Efek dan menjualnya kembali kepada PT Petra Securities dengan harga Rp70.000. Jadi si PT Jonathan itu nanti bakal dapat untung dari jual beli saham PT Eliza. Oleh karena itu, untuk terlibat dalam kontrak opsi jual tersebut, PT Jonathan mengeluarkan kas sebesar Rp2.400.000. Jumlah yang dibayarkan tersebut disebut dengan premi opsi. Pencatatannya yaitu opsi jual saham pada kas sebesar Rp2.400.000. Dengan terlibat dalam opsi jual saham, PT Jonathan sebenarnya berharap harga saham PT Eliza akan turun. Jika pada tanggal eksekusi opsi harga saham PT Eliza turun, misalnya menjadi Rp50.000 per saham, maka PT Jonathan akan mengeksekusi opsi jual saham yang dimilikinya dengan cara membeli 2.000 saham PT Eliza dengan harga Rp50.000 per saham dari Bursa Efek dan menjualnya kembali kepada PT Petra Securities dengan harga Rp70.000 per saham. Harga pasar PT Eliza sahamnya dan nilai opsi jual saham yang dipegang PT Jonathan yaitu pada tanggal 30 September 2019 harga pasar per saham PT Eliza yaitu Rp77.000. Nilai waktu opsi jualnya Rp1.250.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 harga pasar per saham PT Eliza Rp75.000. Sedangkan nilai waktu opsi jualnya Rp500.000. Pada tanggal 31 Januari 2020, harga pasar per saham PT Eliza Rp78.000 dan nilai waktu opsi jualnya 0. Nilai intrinsik opsi jual saham pada tanggal 30 September 2019
harga pasar PT Eliza yaitu Rp77.000 itu lebih tinggi daripada harga eksekusi pada kontrak yaitu Rp70.000 per saham. Bagi pemegangnya, opsi jual merupakan hak dan bukan kewajiban untuk menjual saham dengan harga yang ditetapkan menurut kontrak. Jika harga jual menurut opsi lebih rendah, pemegangnya tidak akan mengeksekusi opsi sehingga nilai intrinsik tidak mungkin negatif. Pemegang opsi hanya mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penurunan nilai waktu, yaitu Rp1.250.000 dikurangi dengan Rp2.400.000 dari premi opsi yang tadi. Jadi hasilnya Rp1.150.000. PT Jonathan melakukan pencatatan jurnal keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi terhadap opsi jual sebesar Rp1.150.000. Selanjutnya, untuk tanggal 31 Desember 2019, harga pasar PT Eliza adalah Rp75.000 per saham. Masih lebih tinggi daripada harga eksekusi opsi jual saham, yaitu Rp70.000 yang diinginkan. Sehingga nilai intrinsik opsi jual saham juga masih nol. Nilai waktu turun sebesar Rp750.000 itu didapat dari Rp1.250.000 nilai waktu pada tanggal 30 September dikurangi dengan Rp500.000 nilai waktu pada tanggal 31 Desember. PT Jonathan mencatat jurnal keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi pada opsi jual sebesar Rp750.000. Selanjutnya, nilai intrinsik opsi jual saham pada tanggal 31 Januari 2020. Kontrak opsi jual saham tersebut berakhir tanpa adanya eksekusi, jadi hangus kontraknya. Karena pada tanggal tersebut harga pasar saham yang mendasarinya adalah Rp78.000 itu lebih tinggi daripada harga eksekusi yaitu Rp70.000. Maka nilai waktu opsi jual saham juga nol, jadi PT Jonathan mencatat jurnalnya keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi pada opsi jual sebesar Rp500.000. Rp500.000 itu didapat dari nilai waktu opsi jual 31 Januari, yaitu 0, dikurangi dengan nilai waktu opsi jual 31 Desember, yaitu Rp500.000. Ketika jurnal tersebut dibukukan, aset opsi jual bersaldo 0, dan secara keseluruhan kontrak opsi tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT Jonathan sebesar Rp2.400.000, yaitu sebesar premi saham yang dibayarkan pada saat mengikat kontrak yang tadi jurnal premi opsi. Yang terakhir dari kontrak derivatif yaitu kontrak swap. Swap adalah transaksi di mana dua pihak di mana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan pihak kedua berjanji untuk melakukan pembayaran simultan kepada pihak pertama. Jenis swap yang paling umum adalah swap suku bunga di mana satu pihak melakukan pembayaran berdasarkan suku bunga yang tetap atau mengambang dan pihak kedua melakukan hal yang berlawanan. Transaksi swap merupakan salah satu dari transaksi derivatif yang digunakan untuk meminimumkan risiko terhadap depresiasi mata uang. Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan menggunakan swap yaitu yang pertama menentukan spot rate dengan kurs, depresiasi, dan tenor atau jangka waktu. Yang kedua, penentuan beban premi dengan menggunakan besar premi, tenor, dan jumlah kewajiban pinjaman dari pokok dan bunga. Contoh kasus untuk kontrak swap ini, PT Tiok mempunyai kredit atau pinjaman sebesar $100.000 dengan bunga 6% per tahun dan tenor 1 tahun. Diketahui kurs rupiah sebesar Rp1.000 per dolar dan depresiasi 5% per tahun. Selain itu, ada kewajiban premi 10% dengan tenor 3 bulan. Yang pertama dilakukan itu menentukan spot rate dengan kurs, depresiasi, dan tenor. Pada tanggal 1 Januari, kursnya itu Rp1.000 per dolar. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 April, ini kan tenornya 3 bulan, jadi habis 1 April itu habis 1 Januari itu 1 April. Itu perhitungannya, kurs sebelumnya yaitu 1.000 ditambah dengan depresiasi 5% per tahun dikali
3/12. 3/12 itu yang tenornya 3 bulan, dalam setahun kan 12 bulan, jadi 3/12. Dikali dengan kurs sebelumnya itu 1.000, dihasilkan kurs pada tanggal 1 April itu 1.012,5 rupiah per dolar. Untuk tanggal 1 Juli, rumusnya sama, kurs sebelumnya yaitu 1.012,5 ditambah dengan depresiasi 5% per tahun dikali 3/12 dikali kurs sebelumnya yaitu 1.012,5. Dihasilkan kurs pada tanggal 1 Juli sebesar 1.025,16. Kurs untuk 1 Oktober juga perhitungannya sama, dihasilkan 1.037,97. Dan kurs untuk 31 Desember juga perhitungannya sama, yaitu hasilnya 1.050,94 rupiah per dolar. Langkah selanjutnya itu menentukan beban premi menggunakan besar premi, tenor, dan kewajiban pinjaman. Premi 1 dihitung dari kewajiban premi 10% dikali dengan 3/12 dikali besarnya bunga. Besarnya bunga itu bunga 6% dikali dengan jumlah kredit 100.000 rupiah, $100.000 dikali dengan kurs pada tanggal 1 Januari yaitu 1.000. Dihasilkan premi yang pertama itu Rp2.650.000. Premi yang kedua 10% dikali 3/12 dikali 6% dikali $100.000 dikali kurs dari tanggal 1 April yaitu 1.012,5 dihasilkan premi 2 sebesar 2.683.125. Premi ketiga menggunakan kurs dari tanggal 1 Juli menghasilkan 2.716.674. Dan yang terakhir premi yang keempat menggunakan kurs dari tanggal 1 Oktober menghasilkan 2.750.620,5. Jadi jumlah premi secara keseluruhan yaitu 10.800.419,5 rupiah. Selanjutnya membayar pengembalian pinjaman dan premi. Pokok pinjamannya $100.000 dikali dengan kurs 1.000 rupiah per dolar dihasilkan 100 juta rupiah. Ditambah dengan bunga dari jumlah premi yang tadi 10.800.419,5. Jadi total yang harus dibayarkan itu 110.800.419,5 rupiah. Nah, itu jika menggunakan swap. Jika tidak menggunakan swap, yang dibayarkan itu sebesar 111.399.640. Itu dihasilkan dari perhitungan jumlah kredit, yaitu $100.000 ditambah dengan bunga 6% dikali $100.000 dikali dengan kursnya pada tanggal 31 Desember, yaitu 1.050,94. Nah, jika tidak menggunakan swap dengan menggunakan swap itu terdapat selisih 599.220,5 rupiah. Dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Tiok lebih diuntungkan apabila menggunakan swap. Selanjutnya tentang contoh derivatif di Indonesia akan dijelaskan oleh Teh Neneng di video selanjutnya. Saya mohon maaf atas kesalahan pemilihan kata, perilaku maupun materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh derivatif yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neneng Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh derivatif yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada IDX LQ45 futures. Nah, IDX LQ45 futures itu apa? Pasti teman-teman masih belum tahu kan, atau masih awam. Nah, IDX LQ45 itu jadi suatu perjanjian kontrak yang mewajibkan antara pihak pembeli sama pihak penjualnya itu untuk menyepakati berapa sejumlah underlying pada harga dan waktu tertentu. Jadi 3 unsur yang harus ada di sini. Yang pertama
pasti ada kontrak. Kemudian yang kedua itu udah ditetapin harganya berapa, sama kuantitasnya berapa, sama udah ditetapin juga mengenai waktunya. Dan pastinya ada dua pihak, yakni pihak pembeli sama pihak penjual. Nah, di IDXLQ 45 Future ini juga dia cukup efektif untuk menjadi alat dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham yang ada di Indonesia. Jadi di IDXLQ 45 Future ini dia memfokuskan untuk memperjualbelikan dalam bentuk instrumen keuangan dalam bentuk saham. Nah, apa sih kriterianya? Jadi kita bisa tahu itu merupakan IDXLQ45 ini dari kriterianya. Yang pertama, underlying-nya atau hal yang mendasarinya itu dia punya indeksnya LQ45. Nah, kemudian yang kedua ada multiplier sejumlah 500.000 per poin indeksnya. Kemudian yang ketiga ada tick size, itu senilai 0,05 poin indeksnya. Kemudian periode kontraknya itu 3 bulan dan minimal initial margin-nya itu dinilai senilai 4% dikali poin indeks, kemudian dikali jumlah kontraknya berapa lama, sama dikali multiplier-nya seharga berapa. Nah, kemudian auto rejection-nya itu spesifikasinya mesti 10%. Kemudian ada jam perdagangan, itu sama dengan jam kerja ya, dari hari Senin sampai Jumat. Ada sesi 1 sampai sesi 2, pagi sama siang. Nah, untuk kontrak yang udah jatuh tempo, maka kan wajarnya mah dari jam udah berakhirnya itu jam 4:15. Nah, kalau misalnya udah kontraknya itu yang jatuh tempo itu harus pada jam 4 waktu JATS. Nah, settlement-nya itu ST plus I. Nah, kan tadi udah tahu ya kriterianya apabila ya udah identifikasi nih, udah masuk kriteria IDXLQ45. Terus keuntungan atau manfaat buat kita beli IDXLQ45 itu apa? Pasti kalau kita beli sesuatu harus ada manfaatnya dong. Nah, manfaatnya itu yang pertama, di IDXLQ45 ini punya hedging. Apa itu hedging? Hedging itu instrumen lindung nilai atas kerugian pada portofolio saham akibat penurunan nilai di portofolionya. Jadi, walaupun ada penurunan nilai, tetap di-cover sama instrumen lindung nilai. Nah, kemudian di hedging ini dia ada long spot sama short. Nah, kalau long spot ini untuk jangka panjang, bagian portofolio, kemudian untuk short IDXLQ45 Future ini untuk jangka pendek. Kemudian, untuk leverage-nya sendiri, yang pertama, mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan modal yang relatif sama atau lebih kecil. Jadi tergantung dari segi kompetensi manajemen investasinya. Kalau misalnya dia cukup cerdik, maka yang tadinya dia invest misalnya 1 juta, returnnya itu bisa lebih dari 1 juta, misal 1.500.000, berarti kan untung ya. Nah, atau juga jadi ada kemungkinan lebih dari sejumlah invest kita atau kurang lebih kecil. Misalnya di tengah wabah COVID-19 ini semua instrumen keuangan itu turun kan di pasar modal, otomatis juga akan mempengaruhi kan dari segi tingkat returnnya. Nah, itu juga risiko yang tidak terduga ya, karena itu bukan hal yang disengaja, jadi tak terduga. Maka pengembaliannya itu juga lebih kecil. Nah, untuk leverage-nya itu sendiri 1:25. Nah, kemudian yang ketiga ada short term profit. Jadi kita bisa memprediksikan
laba yang akan datang itu berapa. Jadi kita bisa menentukan keputusan nih, invest nggak di sini. Yang pertama itu dia bisa tahu prediksi balisnya itu. Dalam arti prediksi balis itu kita bisa tahu profit di jangka panjangnya itu berapa. Misalnya 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Nah, kemudian di prediksi bearish ini ada yang namanya soft IDX LQ45 Future. Jadi lebih ke kita bisa memprediksi laba yang terjadi 5 tahun atau 2 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi sistemnya lebih ke jangka pendek prediksinya. Kemudian yang terakhir, manfaatnya ada yang namanya diversifikasi. Diversifikasi itu banyak macam investasinya, atau kita bisa ada alternatif investasinya. Nah, kemudian yang kedua, indeks LQ45 ini merupakan gabungan 45 saham yang sudah liquid dan pasti diperdagangkan di BEI. Selanjutnya, yang kedua itu ada Indonesia Government Bond Future atau disingkat dengan IGBF. Apa itu IGBF? Masih sama, unsurnya itu pasti harus ada pihak pembeli sama pihak penjual dong. Nah, kemudian yang kedua harus ada kontrak, dan yang ketiga harus ditetapin tuh harganya sama kuantitasnya itu berapa, dan waktunya itu pada masa yang akan datang itu sudah ditetapkan. Cuman perbedaannya itu di segi item yang diperjualbelikan. Kan kalau misalnya IDX yang tadi itu jual beli saham ya. Nah, kalau misalnya IGBF ini, dia lebih ke jual obligasi. Obligasi siapa? Obligasi pemerintah, atau kita sebutnya dengan surat utang negara. Nah, jadi di sini jual belinya itu dalam bentuk surat utang negara atau obligasi. Nah, berdasarkan catatan di laporan DJPPR tahun 2017 bahwa surat utang negara yang ada di Indonesia itu senilai berapa? 1.554,92 triliun. Sangat tinggi ya. Nah, kemudian posisi Sun ini seri benchmark senilai 167,87 triliun rupiah. Nah, 62%-nya itu didominasi oleh instrumen lindung nilai untuk pasar surat utang negara. Nah, kita pengen tahu nih kriteria dari IGBF itu. IGBF itu punya dua produk. Yang pertama ada Sun tenor 5 tahun, dan yang kedua itu ada Sun tenor 10 tahun. Nah, di sini dari yang pertama itu ada Sun tenor 5 tahun, kode instrumennya itu BM05H6. Sedangkan untuk Sun tenor 10 tahun, dia kodenya itu BM10H6. Jadi dibedain di sininya aja ya. Ini kan 05, kemudian ini 10. Untuk menandakan jangka waktunya berapa lama. Kemudian ada kontak size-nya itu masih sama. Untuk kedua produk 1 miliar. Quotation-nya itu masih dinilai secara harganya sama keduanya. Kemudian tick value-nya itu sama 100.000 rupiah, dan auto rejection-nya itu juga sama untuk kedua produk, 300 BP from ref price. Kemudian untuk initial margin-nya itu terdapat perbedaan. Kalau untuk Sun tenor 5 tahun itu initial margin-nya 1% dikali kontrak size, ukuran kontraknya, kemudian dikali number of kontraknya, dikali sama future price-nya. Nah, untuk
tenor 10 tahun, dia lebih besar, 2% dikali contract size, dikali number of contract, dikali future price. Jam perdagangannya masih sama ya, seperti IDX-LQ45 future. Nah, pada Senin sampai Jumat, dari sesi 1 itu sesi pagi, kemudian sesi 2-nya itu sesi siang. Nah, kemudian periode kontraknya itu sama dengan IDX-LQ45, 3 bulan, akan tetapi kalau di IGBF ini, dia terhitungnya dari bulan Maret, dengan siklus 4 bulan. Maret, Juni, September, atau Desember. Nah, untuk kedua produknya sama ya, periode kontraknya. Nah, untuk settlement-nya, cash settlement, T plus I itu masih sama, dan liquidity provider-nya itu juga yes, dan spread alpha-nya itu kalau untuk spread yang Sun tenor 5 tahun itu senilai 55 BP atau kurang lebih 0,55%, kalau untuk Sun tenor 10 tahun itu 70 BP atau kurang lebih 0,7%. Minimal quantity-nya itu sama ya untuk kedua produknya, 10 kontrak. Kemudian, tadi kan udah tahu ya kriteria AJBF-nya. Nah, sekarang manfaatnya itu apa? Untuk manfaatnya itu terbagi menjadi dua, di pasar primer sama di pasar sekunder. Kalau di pasar primer, itu tingkat suku bunganya itu yang tinggi dapat mengancam keberlanjutan kebijakan fiskal, karena di sini IGBT dapat menjadi tingkat suku bunga equilibrium. Jadi di IGBT ini tingkat suku bunganya itu seimbang untuk di IMO dalam melakukan aktivitas fiskalnya, jadi nggak akan mengganggu pemerintah. Nah, kemudian memperluas basis investornya. Di sini IGBV akan menarik investor baru yang memiliki tujuan untuk melindungi nilainya atau keperluan untuk memiliki obligasi. Yang pasti ya, di IGBV ini dia ada hedging-nya itu cukup tinggi, 60% lebih. Maka dari itu, return-nya juga akan lebih besar dibandingkan IDX LQ45. Jadi, pasti akan memperluas dari segi investornya. Kemudian yang kedua, investor itu secara luas akan mengurangi ketergantungannya terhadap pasar, karena tetap sedia gitu, memantau IGBF-nya itu berapa sih, di angka berapa saat ini. Karena udah tercover sama lindung nilai atau hedging tadi. Nah, kemudian ada meningkatkan likuiditas karena penambahan jumlah investor dengan beragam profil risiko. Karena investornya banyak nih, pasti ini dong tingkat likuiditasnya juga tinggi. Pasti dengan beragam profil risiko investornya. Nah, di sini untuk pasar tunai dan fitur itu sangat erat kaitannya di IGBF. Untuk pasar sekunder, yang pertama, kenapa harus dibutuhkan di pasar sekunder? Karena bisa meningkatkan aktivitas lindung nilai dan mempromosikan praktik manajemen risiko. Jadi di sini tuh bisa tahu nih, misalnya risikonya tinggi, apakah si lindung nilai itu bisa mengcover risiko tingginya itu atau enggak. Nah, nanti kita jelasin di item lindung nilai. Kemudian yang kedua, karena pasar tunai dan future itu sangat erat kaitannya dengan IGBF ini. Nah, untuk akuntansi lindung nilai ini, ruang lingkupnya apa aja sih? Yang pertama, entitas itu bisa memilih dalam hal menetapkan hubungan lindung nilainya antara instrumen lindung nilai dengan item lindung nilai sesuai dengan kualifikasinya dan penetapan instrumen lindung nilai. Nah, kemudian
Yang kedua, untuk hubungan lindung nilai yang memenuhi kriteria kualifikasian, serta mencatat keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dan item lindung nilai sejalan dengan ketetapan akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian. Jadi di sini kalau misalnya udah memenuhi kriteria, maka dicatatnya tergantung apa dicatat untung atau dicatat rugi, ya sesuaiin aja, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sejalan dengan ketetapan akuntansi yang berlaku di lindung nilai. Nah, kemudian yang ketiga, ketika item lindung nilai itu merupakan sekelompok item atau item gabungan, maka entitas itu harus mematuhi persyaratan tambahan mengenai lindung nilai atas kelompok item. Jadi ada peraturan-peraturan tambahan atas kelompok item yang lindung nilai itu. Kemudian yang keempat, ruang lingkupnya itu hanya untuk lindung nilai atas nilai wajar. Atas nilai wajar, atas eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan. Jadi di lindung nilai itu dia ada macamnya aset keuangan sama liabilitas keuangan. Nanti tergantung identifikasiannya, apakah masuk aset apa ke liabilitas. Itu ininya juga persyaratan akuntansi lindung nilai itu juga sama dengan PSAK 55. Nah, dan menetapkan bagian dari jumlah mata uang asing item lindung nilai. Jadi di sini ada item lindung nilai sejumlah mata uang asingnya. Nanti ada macam-macam lindung nilai yang akan saya jelaskan. Sebelum ke sana, kita pengen tahu nih, kenapa sih harus ada akumulasi lindung nilai? Tujuannya itu apa? Tujuannya itu ya untuk menunjukkan gitu dalam laporan keuangan dampak dari manajemen risiko itu yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposurnya itu timbul dari risiko tertentu bisa mempengaruhi laba rugi atau enggak sih sebenarnya. Nah, di sini bisa juga mempengaruhi penghasilan komprehensif lainnya, tergantung dari si ininya lindung nilai sama risikonya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, itu juga bisa diakui sebagai laba atau rugi, juga bisa diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Karena kenapa harus diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya? Nah, selanjutnya itu ada derivatif yang diukur dari laba rugi. Nah, di sini ada tadi kan kita udah sempat singgung nih di ruang lingkup ada instrumen lindung nilai sama ada item lindung nilai. Nah, kalau instrumen lindung nilai itu ada derivatif, kemudian ada juga non-derivatif. Bedanya apa sih? Kalau derivatif yang diukur pada nilai wajar itu melalui laba rugi itu ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali untuk beberapa written option. Written option itu apa? Written option itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai, kecuali jika opsi tersebut ditetapkan untuk menyaling hapuskan opsi yang dibeli, termasuk opsi yang melekat pada instrumen keuangan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya written call option digunakan untuk melindungi nilai suatu liabilitas yang dapat dibeli kembali. Kan kalau teman-teman udah nggak asing lagi ya kalau treasury share atau saham yang bisa dibeli kembali. Nah, di liabilitas juga ternyata ada yang dapat dibeli kembali. Nah, dengan cara written call option itu bisa melindungi nilai dari liabilitas yang dibeli kembali. Kemudian ada yang kedua itu ada aset non derivatif atau liabilitas keuangan non derivatif. Di sini diukur senilai sama melalui laba rugi yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali item tersebut merupakan liabilitas
yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar, nilai laba ruginya. Nah, perubahan nilai wajar itu diatribusikan dalam perubahan risiko kredit liabilitas. Jadi di sini ada risikonya kalau non-derivatif. Nah, kalau derivatif itu dia cenderung stabil nilainya. Nah, kan kalau misalnya di non-derivatif itu dia ada perubahan risiko kreditnya, kredit liabilitas, yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Nah, untuk aktivitas valuta asing yang risiko valuta asingnya itu cukup menarik ya untuk dilihat. Kan sekarang nilai dolar itu udah senilai Rp16.000 ya. Kalau misalnya mau di-convert kan lumayan juga ininya dari Indonesia ke US, US dollar, makanya harus ada lindung nilai atas risiko valuta asing, kan itu di luar kendali perusahaan. Nah, di sini komponen risiko valuta asing itu dari aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif itu ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Jadi, apa aja yang termasuk instrumen lindung nilai? Yang pertama, derivatif. Kemudian, aset keuangan non-derivatif, sama liabilitas keuangan non-derivatif. Dan yang ketiga, itu ada lindung nilai atas risiko valuta asing. Nah, untuk tujuan akuntansi lindung nilai, itu hanya terdapat di pihak eksternal. Kalau misalnya pihak internal ada akuntansi lindung nilai, tidak ada jawabannya. Jadi untuk pihak eksternal saja ada akuntansi lindung nilai. Nah, di sini ada penerapan instrumen lindung nilai. Entitas dapat menetapkan instrumen lindung nilai itu secara kombinasi dan gabungan dari instrumen tersebut. Yang pertama, beberapa atau sebagian instrumen derivatif itu, dan yang kedua, beberapa atau sebagian dari instrumen non-derivatif. Jadi, ketika entitas itu menetapkan ini instrumen lindung nilai itu bisa secara kombinasi dan gabungan. Bisa sebagian dari instrumen derivatif dan bisa sebagian laginya dari non-derivatif dalam satu gabungan. Itu penerapannya. Kemudian, hal tersebut juga pasti ada risikonya sih yang muncul dari beberapa instrumen lindung nilai yang saling hapus dari instrumen lainnya. Namun demikian, adapun risiko juga, tapi di instrumen lindung nilai itu dia menggabungkan latent option dan opsi yang dibeli, misalnya seperti interest rate collar itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai jika instrumen tersebut dalam kenyataannya merupakan net tracing option ya. Jadi ya kualifikasinya itu jika instrumen tersebut net tracing option pada tanggal yang ditetapkan. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak write-in call option itu digunakan untuk melindungi nilai liabilitas yang dapat dibeli kembali. Nah, seperti pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian instrumen kualifikasian yang harus ditetapkan seluruhnya sebagai instrumen lindung nilai. Pengecualian yang diizinkan itu hanya terbatas pada apa? Yang pertama, pengecualiannya pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi. Jika entitas itu memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari
kontrak opsinya atau pilihan kontraknya, maka penetapan sebagai instrumen lindung nilai itu hanya mencakup pada nilai intriksinya saja dalam opsi dan tidak termasuk ke perubahan nilai waktunya. Jadi sesuai dengan nilai intrinsiknya, tidak sesuai dengan time value of money-nya, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, pemisahan elemen forward dan elemen spot dari kontrak forward. Ketika si entitas itu memisahkan elemen forward, misalnya ini elemen forward dan kemudian dipisahin dari elemen spot. Nah, maka dari itu dalam suatu kontrak forward itu dia penetapan instrumen lindung nilainya itu hanya mencakup perubahan dari nilai spot dari kontrak forward-nya aja dan bukan elemen forward-nya. Kan ada pemisahan nih, ada elemen forward sama elemen spot. Nah, jadi kita cuma si instrumen nilainya itu, penetapan instrumen nilainya itu hanya dari nilai elemen spot-nya aja, tidak dengan elemen forward-nya. Kemudian yang ketiga, itu ada proporsi dari keseluruhan lindung nilai. Misalnya, 50% dari jumlah nominal dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Nah, tapi instrumen lindung nilai itu tidak dapat ditetapkan untuk bagian perubahan nilai wajar ya, yang timbul dari bagian suatu periode di mana instrumen lindung nilainya itu belum jatuh tempo. Jadi harus jatuh tempo dulu, baru ada lindung nilainya, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang instrumen lindung nilai. Nah, sekarang item lindung nilai itu apa aja sih? Item lindung nilai itu dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui. Nah, komitmennya emang udah pasti ya, hitam di atas putih. Akan tetapi belum diakui dalam segi pelaporan, penyajian, dan pengakuannya, kayak gitu. Karena perakiraan transaksi atau investasi neto pada kegiatan luar usaha luar negeri itu dia item lindung nilainya itu dapat berupa apa aja sih? Yang pertama, suatu item tunggal dan kelompok dari item. Jadi secara simpelnya itu item lindung nilai itu ada dua, ada aset atau liabilitas yang diakui ya. Akan tetapi di sini pengakuan komitmennya itu udah pasti sih, ada kontraknya, ada hitam di atas putih. Akan tetapi masih belum diakui. Maka dari itu dia dan juga ada perakiraan transaksi investasi neto kegiatan luar usaha kayak sejenis valuta asing gitu ya. Nah, di sini item lindung nilainya itu dia bisa dalam bentuk tunggal sama dalam bentuk item lindung nilai bagian dari item atau kelompok item. Jadi bisa tunggal, bisa secara kelompok. Nah, lindung nilai juga harus diukur secara andal. Kemudian, kalau misalnya eksposurnya gabungan, itu harus kombinasi dari eksposur yang udah memenuhi syarat sebagai item lindung nilai. Kalau syarat yang tadi udah terpenuhi, maka kemungkinan besar gabungan itu akan terjadi. Nah, eksposur gabungan itu adalah pasti transaksi yang terjadi di masa depan dan belum menjadi komitmen, tetapi diantisipasi akan menimbulkan eksposur dan derivatif. Gitu. Nah, tadi kan udah tahu ya item lindung nilai itu terdiri apa aja. Nah, persyaratannya apa aja. Kemudian ketika diakui sebagai eksposur gabungan kayak gimana. Nah, sekarang
Untuk penerapan item lindung nilai itu ada 3. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar, kemudian yang kedua ada lindung nilai atas arus kas, dan yang ketiga, lindung nilai atas investasi neto operasi di luar negeri. Kalau lindung nilai atas nilai wajar itu dia lebih membandingkan, jadi lebih meng-cover atau meng-offset exposure perubahan nilai wajar aktiva atau liabilitas itu yang diakuinya itu setara dengan komitmen perusahaan yang belum diakui. Nah, dalam hal ini peran hedging itu atau lindung nilai itu sendiri dia ada penggunaan opsi jual untuk membendung risikonya. Kalaupun risikonya misalnya terlalu besar, maka ada opsi yang namanya opsi jual, begitu. Kalau misal risikonya itu bahwa suatu investasi ekuitasnya itu menurun nilainya. Kemudian yang kedua, lindung nilai atas arus kas. Kalau lindung nilai arus kas itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa membanding exposure terhadap risiko arus kas. Nah, yang contoh dari lindung nilai arus kas itu sendiri ada future contract. Jadi kan kalau lindung nilai atas nilai wajar itu ada ini ya, opsi jual. Kalau lindung nilai atas arus kas itu ada future contract atau kontrak jangka panjang. Kan kalau misalnya kontrak jangka panjang itu kita mesti prediksi ini laporan arus kasnya selama kontrak itu berlangsung. Maka dari itu harus ada lindung nilai atas arus kas untuk pelaporan realisasinya. Nah, di sini future contract itu dia punya hak dan kewajibannya untuk membeli aktiva pada harga yang telah ditentukan selama periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri. Nah, kalau misalnya ini tercakup dalam PSAK 10. PSAK 10 ini tentang apa? Transaksi dalam mata uang asing, dan PSAK 11 tentang penjabaran pelaporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya ada kriteria kualifikasi nih untuk akuntansi lindung nilai. Jadi kriterianya itu apa aja? Kriteria atas akuntansi lindung nilai itu di atas yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu dia punya penetapan dan pendokumentasian. Jadi kalau misalnya kriterianya itu jadi kriteria yang pertama itu dia punya penetapan sama pendokumentasian formal, atau bisa disebut juga dengan kebijakan tertulis ya, istilahnya mah dengan adanya kontrak gitu ya, dengan adanya hubungan, jadi ada kebijakan tertentu gitu ya mengenai hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risikonya itu sendiri atas entitas, serta bagaimana strategi pelaksanaan lindung nilainya. Jadi yang pertama itu harus ada dokumentasinya. Yang isinya apa dokumentasi itu? Isinya kebijakan tertulis mengenai tujuan manajemennya, kemudian risikonya apa, kemudian strateginya itu seperti apa, strategi lindung nilainya atas risiko yang sudah diidentifikasi. Nah, kemudian yang kedua, untuk lindung nilai arus kas, itu perkiraan transaksinya itu subjeknya itu harus bersifat
kemungkinan besar terjadi. Karena yang namanya perputaran arus kas itu sifatnya ini ya real time, maka lindung nilai atas arus kas itu pasti harus terjadi, gitu. Nggak mungkin nggak terjadi, begitu. Untuk kriteria berikutnya ada lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan seberapa efektif sih eh, lindung nilai itu atas periode kontraknya. Nah, kemudian lindung nilai itu diharapkan sangat efektif. Tadi kan kita udah tahu ya, udah bisa mengidentifikasi gitu efektivitas dari lindung nilai itu, apakah setara dengan risikonya, apakah setara dengan jangka waktunya. Nah, harapan kita, kriteria untuk selanjutnya itu lindung nilai itu diharapkan ya sangat efektif gitu, karena kan dengan sangat efektif ini bisa ada terjadinya saling hapus gitu perubahan nilai wajar antara risikonya dengan lindung nilainya kayak gitu. Misalnya risiko kerugian senilai 600, maka lindung nilainya 600. Maka kan istilahnya nggak ada kerugian kan atau nol kayak gitu. Makanya diharapkan ya sangat efektif gitu untuk lindung nilai itu sendiri. Kemudian gimana sih cara mengukur efektivitasnya itu sendiri? Efektivitas lindung nilai itu ya harus diukur secara andal dan terpercaya. Nah, secara andal itu diukurnya gimana? Nilai wajar atas arus kas itu dari item yang dilindung nilaikan itu dapat diatribusikan pada risikonya. Jadi misalnya dalam satu misalnya ya istilahnya mah dalam kita punya item-item ininya ya, apalah yang kita belinya, misalnya risikonya itu senilai 50%, maka si lindung nilainya itu harus meng-cover risiko 50% itu sendiri, biar terjadi saling hapus tadi, atau biar efektivitas, kayak gitu. Kalau misalnya kebalik, misalnya gini kasusnya, kalau misalnya eee, risiko item yang dilindunginya itu senilai 70%, akan tetapi lindung nilainya senilai 50%, maka akan terjadi kerugian di sana. Dalam arti bisa disimpulkan itu kurang efektif, kayak gitu cara simpelnya. Nah, kan dari kriteria 4 ini kita harus dokumentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya laporan. Yang pertama, eee, sebelum kita tahu akuntansi lindung nilai itu efektif atau enggak, kita harus mengidentifikasi item-item apa aja yang dilindungi. Nah kemudian jadi harus identifikasi mana yang masuk item yang dilindung nilaikan, mana yang masuk instrumen lindung nilai, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, sifat risiko yang dilindunginya itu berapa. Misalnya berapa persen, atau misalnya tipe risikonya apa. Ada tipe risiko rendah, kemudian risiko medium, dan risiko high. Jadi risikonya tinggi kayak gitu. Jadi kita harus tetapin dari item-item tersebut risikonya itu seberapa persen, atau misalnya dia termasuk golongan high ke medium atau lower. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita tahu berapa persen risikonya, maka kita harus segera menetapkan strategi manajemen risikonya ya, dan lindung nilainya. Nah, jadi ini peran manajemen sih utamanya dalam manajemen risiko. Nah, dalam arti
ketika risikonya high, maka strategi manajemennya juga harus secara optimum lah, nggak mungkin secara biasa aja kayak gitu. Nanti itu lebih decision making-nya ke pihak manajemen. Nah, kemudian yang keempat itu udah diterapin nih strateginya. Sekarang dinilai efektif enggak nih si akuntansi lindung nilai ini. Misalnya kalau efektif berarti item yang dilindunginya itu risikonya 50%, dan lindung nilainya bisa mengcover 50%, berarti dananya itu efektif, kayak gitu. Jadi ada 4 langkah ya untuk kualifikasi akuntansi lindung nilai. Nah, kemudian setelah kita tahu kriterianya, maka di sini ada lindung nilai atas nilai wajar. Jadi kan ada 3 ya, lindung nilai atas salah satunya lindung nilai atas nilai wajar. Suatu lindung nilai terhadap exposure perubahan nilai wajar itu atas aset atau kewajiban itu telah diakui, walaupun komitmennya yang pasti itu belum diakui. Nah, di sini akuntansi lindung nilai atas nilai wajar itu dapat dijelasin beberapa hal. Yang pertama, derivatif lindung nilai. Derivatif lindung nilai atau hedging derivatif itu atas nilai wajar itu harus diakui. Jadi pengakuan atas derivatif itu harus diakui di laporan keuangan, baik diakui sebagai aktifakah atau sebagai kewajiban, tergantung dari persyaratannya, kayak gitu. Dicatatnya senilai apa? Ya senilai nilai wajarnya. Menggunakan nilai wajar level berapa? Level 1 ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, item lindung nilai yang nilai wajarnya itu berpengaruh pada risiko yang dilindung nilai, harus diakui sebagai aktiva atau kewajiban. Sama ya perlakuannya seperti derivatif, item lindung nilai juga harus diakui sebagai aktiva atau kewajiban. Akan tetapi di sini pasti berpengaruh gitu terhadap risiko yang dilindung nilaikan itu sendiri. Nah, jadi risiko yang dilindung nilaikan itu sendiri bisa dijadikan aset atau bisa dijadikan kewajiban kayak gitu. Kemudian yang ketiga, jika lindung nilai atas nilai wajarnya itu memenuhi kriteria lindung nilai, maka nilai tersebut harus dicatat. Yang pertama itu ketika dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Kalau misalnya nilai wajarnya itu udah memenuhi kriteria nih, kriterianya, maka hal tersebut harus dicatat. Yang pertama dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang berasal dari apa? Dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai. Misalnya kan nilai wajar pada tahun A pasti berbeda dong sama nilai wajar tahun B kayak gitu. Nah, di sini komponen mata uang asing itu diukur berdasarkan PSAK 10 dengan transaksi dalam mata uang asing, dan PSAK 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jadi itu terpisah sendiri ya pembahasannya, kayak gitu. Tapi tetap diakui sebagai laporan laba rugi, kayak gitu.
Kemudian yang kedua, keuntungan atau kerugian yang dilindungi nilaikan dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai. Nah, dengan menyesuaikan nilai yang tercatat di item lindung nilai dan diakui pada laporan laba ruginya. Tetap dilaporin di laba rugi ya untuk atribusi risiko lindung nilainya. Nah, di sini ketentuan ini berlaku jika item yang dilindung nilainya itu tidak diukur pada biaya perolehan. Jadi, kalau item kebijakan ini berlaku kalau dia pengukurannya nggak secara biaya perolehan, tapi secara fair value atau nilai wajar, kayak gitu. Nah, di sini ada pengakuan dan atas keuntungan atau kerugian itu tetap dihitung di laporan laba rugi dan dicatat di laporan laba rugi sejumlah atribusi risiko yang dilindungi nilaikan ya. Nah, hal ini terjadi apabila penerapannya itu jika item yang dilindung nilaikan itu merupakan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Jadi aset-aset keuangan yang udah siap nih dijual, makanya harus diatribusikan di laporan laba rugi atribusi risiko lindung nilainya itu sendiri untuk item aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Kemudian yang terakhir itu, jika komitmennya itu pasti, akan tetapi belum diakui, ditetapkan sebagai item lindung nilai. Maka perubahan kumulatifnya itu secara nilai wajar komitmen pasti tersebut. Nah, yang terjadi setelah penetapannya itu dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilaikan. Nah, bisa diakui sebagai aset ataupun sebagai kewajiban dengan keuntungan dan kerugiannya itu masih diakui di laporan laba rugi dan disajikan di laporan laba rugi. Dan perubahan nilai wajarnya itu atas instrumen lindung nilai itu juga diakui di laporan laba rugi. Jadi secara umum penyajiannya itu di laba rugi dan diakuinya juga tetap di laporan laba rugi ya untuk akuntansi lindung nilai ini yang dinilai atas nilai wajar kayak gitu. Kemudian untuk lindung nilai atas arus kas itu ada yang pertama dapat diatribusikan pada risiko tertentu terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakuinya. Misalnya nih, seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan itu atas utang suku bunganya yang fluktuatif atau variabel. Nah, itu kan tidak menentu ya suku bunga itu. Nah, makanya mesti ada lindung nilai. Nah, selain itu juga bisa diatribusikan pada risiko tertentu. Misalnya, kita menentukan bahwa item yang dilindunginya itu risikonya itu cukup besar, maka risiko itu kemungkinan besar itu bisa terjadi dan risiko tersebut bisa mempengaruhi ke laporan laba ruginya. Seperti itu. Jadi kalau lindung nilai atas arus kas itu lebih real gitu. Karena ya kemungkinan besar terjadi kayak gitu. Nah, kalau lindung nilai investasi neto atas kegiatan usaha luar negeri itu dicatatnya sama seperti nilai atas arus kas.
Yang pertama, bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai itu ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif. Jadi, kalau misalnya keuntungannya itu atau kerugian atas instrumen keuangan itu ditetapkannya sebagai lindung nilai yang efektif. Diakui secara langsung dalam ekuitas melalui laporan perubahan ekuitas. Nah, tadi kan kita ada penilaian secara efektif sama kurang efektif ya. Kalau misalnya dirasa udah termasuk kriteria yang efektif nih, maka diakuinya di laporan perubahan ekuitas, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, gimana nih kalau nggak efektif penilaiannya? Kalau penilaiannya tidak efektif, maka diakuinya di laporan laba rugi. Beda ya, teman-teman. Kalau misalnya efektif, dia dilaporin di laporan perubahan ekuitas. Kalau lindung nilainya itu tidak efektif, itu diakui di laporan laba rugi. Hal ini berlaku pada lindung nilai atas arus kas sama lindung nilai investasi neto atas kegiatan usaha luar negeri. Gitu. Gimana kalau tidak efektif? Kan dicatat di laba rugi nih. Maka keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai itu yang walaupun sebelumnya nilainya efektif, telah diakui secara langsung, tetapi saat ini tidak efektif, maka besar kemungkinan dan pastinya diakui di laporan laba rugi, walaupun sebelumnya itu penilaiannya efektif, kayak gitu. Tapi kan kita mencatatnya real time kan, kalau misalnya sebelumnya efektif dan saat ini tidak efektif, tetap aja kita simpulin bahwa lindung nilai itu tidak efektif, maka dicatatnya di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ketika investasi dalam operasi luar negeri tersebut dilepaskan. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Malvin dari kelompok 6. Sekarang saya akan menjelaskan tentang derivatif atas instrumen keuangan. Di dalam derivatif itu ada namanya lindung nilai investasi neto atas kegiatan usaha luar negeri. Interpretasi atas lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, sifat risiko yang dilindungi nilai dari jumlah item yang dilindungi nilai untuk hubungan nilai yang dapat ditetapkan. Syaratnya, akuntansi lindung nilai hanya dapat ditetapkan terhadap selisih kurs yang timbul antara mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan mata uang tidak fungsional entitas induk. Yang kedua, dalam lindung nilai risiko mata uang asing yang timbul dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, item yang dilindungi nilai dapat berupa suatu jumlah kegiatan aset neto yang setara atau kurang dari jumlah tercatat aset neto kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan konsolidasi entitas induk. Yang ketiga, risiko yang dilindungi nilai dapat ditetapkan sebagai eksposur mata uang asing yang timbul antara mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan mata uang fungsional setiap entitas induk dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang keempat, eksposur risiko mata uang asing yang timbul dari investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dapat memenuhi syarat sebagai akuntansi nilai hanya dalam laporan keuangan konsolidasian, di mana instrumen lindung nilai dapat dilaksanakan. Suatu instrumen derivatif atau non-derivatif atau kombinasi dari keduanya dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Instrumen derivatif dapat dimiliki oleh setiap entitas atau entitas-entitas dalam kelompok usaha sepanjang terpenuhinya persyaratan. Penilaian efektivitas tidak dipengaruhi apabila perubahan nilai dari instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi atau pendapatan komprehensif lain. Penilaian efektivitas tidak dipengaruhi oleh apakah instrumen lindung nilai adalah instrumen derivatif atau non-derivatif atau metode konsolidasi.
Berikutnya adalah akuntansi untuk nilai waktu dari opsi. Menurut PSAK 71, mensyaratkan entitas untuk membedakan nilai waktu dari opsi berdasarkan jenis dari item lindung nilai yang dilindungi oleh opsi. Transaksi yang berkaitan item lindung nilai dan periode waktu yang berkaitan dengan item lindung nilai. Ketika suatu entitas memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari suatu kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik dari opsi sebagai instrumen lindung nilai, entitas menentukan nilai waktu dari opsi sebagai berikut. Entitas membedakan nilai waktu dari opsi berdasarkan jenis dari item lindung nilai yang dilindungi nilai oleh opsi. Pertama, item lindung nilai berkaitan dengan transaksi, atau yang kedua, item lindung nilai berkaitan dengan periode waktu. Perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melakukan lindung nilai atas suatu item lindung nilai yang berkaitan dengan transaksi diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sejauh berkaitan dengan item lindung nilai dan terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Perubahan nilai wajar kumulatif yang timbul dari nilai waktu opsi yang telah terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah harus diperhitungkan sebagai berikut. Pertama, jika item lindung nilai kemudian mengakibatkan pengakuan aset dan keuangan atau liabilitas keuangan, atau komitmen pasti untuk suatu aset non keuangan atau liabilitas non keuangan di mana akuntansi lindung nilai atas nilai wajar diterapkan. Maka entitas menghapus jumlah tersebut dari komponen ekuitas terpisah dan memasukkan secara langsung dalam biaya awal atau nilai tercatat lainnya atas aset atau liabilitas. Hal ini bukan merupakan penyelesaian reklasifikasi dan dengan demikian tidak mempengaruhi penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, untuk hubungan lindung nilai, selain yang dicakup dalam poin 1, jumlah tersebut direklasifikasi dari komponen ekuitas terpisah ke dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada periode yang sama atau periode selama eksploitasi arus kas masa depan yang dinilai mempengaruhi laba rugi. Misalnya, ketika perakiraan penjualan terjadi. Poin yang terakhir, akan tetapi jika seluruh atau sebagian jumlah tersebut diperkirakan tidak akan dipulihkan dalam satu atau lebih periode di masa depan, maka jumlah yang diperkirakan tidak akan dipulihkan harus segera direklasifikasi ke dalam laba rugi sebagai penyelesaian reklasifikasi. Berikutnya, akuntansi untuk nilai waktu dari opsi. Perubahan nilai wajar atas nilai waktu opsi yang melakukan nilai atas item lindung nilai yang berkaitan dengan periode waktu diakui dalam penghasilan komprehensif lain sejauh berkaitan dengan item lindung nilai dan terakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Nilai waktu pada tanggal penetapan opsi sebagai instrumen lindung nilai sepanjang berkaitan dengan item lindung nilai diamortisasi dengan suatu dasar sistematis dan rasional selama periode di mana penyelesaian lindung nilai atas nilai intrinsik opsi dapat mempengaruhi laba rugi atau penghasilan komprehensif lain jika item lindung nilai merupakan instrumen ekuitas yang telah ditetapkan oleh entitas induk. Disajikan perubahan nilai wajarnya pada penghasilan komprehensif lain. Oleh karena itu, pada setiap periode pelaporan, jumlah yang diamortisasi harus direklasifikasi dari komponen ekuitas terpisah dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi, jika akuntansi lindung nilai dihentikan atau suatu hubungan lindung nilai yang memasukkan perubahan nilai intrinsik opsi yang sebagai instrumen lindung nilai neto yang termasuk amortisasi kumulatif yang telah diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah segera direklasifikasi ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Berikutnya ada akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward dan basis spread mata uang asing dari instrumen keuangan. Ketika entitas memisahkan elemen forward dan elemen spot dalam suatu kontrak forward dan menetapkan hanya perubahan nilai dari elemen spot dari suatu kontrak forward sebagai instrumen lindung nilai, atau ketika entitas memisahkan basis spread mata uang asing dari suatu instrumen keuangan dan mengecualikannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai, entitas dapat menerapkan akuntansi dari nilai waktu dari opsi atas elemen kontrak forward atau atas basis spread mata uang asing dengan perlakuan yang sama sebagaimana diterapkan pada nilai waktu opsi. Lindung nilai atas kelompok item di dalam PSAK 71 mensyaratkan sekelompok item termasuk suatu kelompok item yang merupakan suatu posisi neto merupakan item lindung nilai memenuhi syarat jika pertama terdiri dari item yang secara tersendiri merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat. Yang kedua, item dalam kelompok tersebut dikelola secara berkelompok untuk tujuan manajemen risiko.
Yang ketiga, untuk nilai atas arus kas untuk sekelompok item yang variabilitas arus kasnya diperkirakan tidak proporsional terhadap variabilitas keseluruhan dalam arus kas kelompok sehingga posisi risiko yang saling menghapus timbul. Merupakan lindung nilai atas risiko valuta asing dan penetapan posisi neto penentuan periode pelaporan di mana perakiraan transaksi diperkirakan akan mempengaruhi laba rugi, termasuk sifat dan volume transaksinya. Penetapan komponen dari jumlah nilai. Suatu komponen yang merupakan bagian dari kelompok item yang memenuhi syarat adalah item lindung nilai yang memenuhi syarat jika penetapannya konsisten dengan tujuan manajemen risiko entitas. Suatu komponen lapisan dari kelompok item secara keseluruhan, misalnya lapisan bawah memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai hanya jika pertama dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal. Yang kedua, tujuan manajemen risiko adalah untuk melindungi nilai komponen lapisan. Yang ketiga, item tersebut tercakup dalam suatu kelompok secara keseluruhan di mana lapisan tersebut diidentifikasi terpapar risiko lindung nilai yang sama. Sehingga pengukuran atas lapisan lindung nilai tidak secara signifikan terpengaruh oleh item tertentu dari kelompok secara keseluruhan yang membentuk lapisan lindung nilai. Yang keempat, untuk lindung nilai atas item yang sudah ada, misalnya suatu komitmen pasti yang belum diakui atau aset yang diakui, entitas dapat mengidentifikasi dan menelusuri keseluruhan kelompok item di mana lapisan lindung nilai didefinisikan sehingga entitas dapat memenuhi persyaratan untuk akuntansi hubungan lindung nilai kualifikasian. Yang terakhir, item manapun dalam kelompok yang mengandung opsi pelunasan dipercepat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sebagai komponen nilai nominal, bukan sebagai item lindung nilai. Penyajiannya untuk suatu nilai atas kelompok item dengan posisi risiko saling hapus yang dimana dalam lindung nilai atas posisi neto di mana risiko yang dilindungi ini mempengaruhi pos yang berbeda pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian lindung nilai dalam laporan tersebut disajikan dalam pos yang berbeda dengan pos yang dipengaruhi oleh item lindung nilai. Dengan demikian, jumlah pada pos yang tercatat pada laporan tersebut yang berkaitan dengan item lindung nilai tidak akan terpengaruh dan tidak akan pos-pos tersebut di markup dalam pos tersendiri. Untuk aset dan liabilitas yang dilindungi nilai secara bersama-sama sebagai suatu kelompok dalam lindung nilai atas nilai wajar, keuntungan atau kerugian dalam laporan posisi keuangan atas masing-masing aset dan liabilitas harus diakui sebagai penyesuaian atas nilai tercatat dari masing-masing item yang membentuk kelompok tersebut. Posisi neto nihil. Ketika item lindung nilai merupakan suatu kelompok dengan posisi neto nihil, yaitu item lindung nilai saling hapus secara posisi risiko yang dikelola dengan basis kelompok, entitas diizinkan untuk menetapkannya dalam hubungan lindung nilai yang tidak termasuk instrumen lindung nilai asalkan. Pertama, lindung nilai ini adalah bagian dari strategi lindung nilai atas risiko neto yang berkelanjutan, di mana entitas rutin melindungi nilai posisi baru dari jenis yang sama sejalan dengan waktu. Misalnya ketika transaksi berpindah ke horizon waktu yang dilindungi nilai. Yang kedua, posisi neto yang dilindungi nilai berubah nilainya selama masa strategi lindung nilai atas risiko neto yang berkelanjutan dan entitas menggunakan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat untuk melindungi nilai risiko neto, yaitu ketika posisi neto tidak nihil. Yang ketiga, akuntansi lindung nilai normalnya diterapkan untuk posisi neto ketika posisi neto tidak nihil dan dilindungi nilai dengan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat. Yang terakhir, tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas posisi neto nihil akan menimbulkan hasil pencatatan yang tidak konsisten. Karena akuntansi tidak mengakui posisi risiko saling hapus yang seharusnya diakui dalam melindung nilai posisi neto. Kelayakan exposure kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika entitas menggunakan derivatif kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi untuk mengelola seluruh atau sebagian risiko kredit dari suatu sistem instrumen keuangan, entitas dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut sepanjang instrumen keuangan tersebut dikelola sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika nama exposure kredit, misalnya peminjam atau pemegang komitmen pinjaman, sesuai dengan entitas rujukan dalam derivatif kredit. Dan
senioritas instrumen keuangan cocok dengan instrumen yang dapat diperlakukan sebagai derivatif kredit. Entitas dapat menetapkan ini terlepas dari apakah instrumen keuangan yang dikelola untuk resiko kredit masuk dalam ruang lingkup. Misalnya, entitas dapat menetapkan komitmen pinjaman yang berada di luar ruang di atas, maka entitas dapat menetapkan instrumen keuangan tersebut pada atau setelah pengakuan awal, atau pada saat tidak lagi diakui. Entitas mendokumentasi penetapan tersebut pada saat yang bersamaan. Jika instrumen keuangan ditetapkan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal atau sebelumnya tidak ada bukti perbedaan antara nilai tercatat jika ada dan nilai wajar pada saat penetapan diakui sebagai laba rugi. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain segera direklas dari ekuitas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Entitas mengartikan pengukuran suatu instrumen keuangan atau proporsi dari instrumen keuangan yang memunculkan risiko kredit pada nilai wajar melalui laba rugi jika kriteria kualifikasi tidak lagi dipenuhi, misalnya derivatif kredit atau instrumen keuangan yang terkait dengan dan menimbulkan risiko kredit telah kadaluarsa atau dijual ditingkat atau diselesaikan, atau risiko kredit dari instrumen keuangan tidak lagi dikelola menggunakan derivatif kredit. Misalnya hal ini dapat terjadi karena peningkatan kualitas kredit peminjam atau pemegang komitmen pinjaman atau perubahan persyaratan modal yang disyaratkan kepada entitas. Instrumen keuangan yang menimbulkan risiko kredit sebenarnya tidak disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu dalam hal model bisnis entitas tidak berubah sementara waktu. Penghentian derivatif ketika entitas menghentikan pengukuran suatu instrumen keuangan atau sebagian dari instrumen keuangan yang menimbulkan risiko kredit pada nilai wajar melalui laba rugi pada tahap penghentian nilai wajar instrumen keuangan tersebut menjadi nilai tercatat baru. Selanjutnya, pengukuran yang sama yang telah digunakan sebelum penetapan instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diterapkan, termasuk amortisasi yang timbul dari nilai tercatat baru. Misalnya, aset keuangan yang awalnya diklasifikasi sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi akan kembali ke pengukuran tersebut dan suku bunga efektif akan dihitung kembali berdasarkan jumlah bruto tercatat baru pada tanggal penghentian pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas mengertikan penerapan akuntansi lindung nilai jika instrumen lindung nilai yang dilindungi nilai jatuh tempo atau dijual atau dihentikan. Yang kedua, lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai. Yang ketiga, lindung nilai atas arus kas untuk transaksi yang diperkirakan tidak lagi diharapkan untuk terjadi. Yang terakhir, entitas membatalkan penetapan lindung nilai. Berikut kelompok 6 sudah mempresentasikan tentang instrumen keuangan atas derivatif. Jika ada kekurangan atau kritik atau saran dari kelompok 6, saya sendiri memohon maaf dan akan memperbaiki di kedepannya. Terima kasih.